Selamat siang, topik kali ini membahas tentang 8 pilar total productive maintenance, pemeliharaan produktif total. Pokok bahasan, pendahuluan hingga definisi 8 pilar, kemudian autonomous maintenance, juga ringkasan soal-soal latihan. Total productive maintenance adalah proses penggunaan mesin, peralatan, karyawan, dan proses pendukung untuk menjaga dan meningkatkan integritas produksi dan kualitas dari suatu sistem produksi. Definisi yang lain adalah proses melibatkan karyawan dalam memelihara peralatan mereka sendiri sambil menekankan teknik pemeliharaan proaktif dan preventif. Upaya untuk melakukan pemeliharaan produktif total, yang pertama adalah diharapkan tidak ada kerusakan, no breakdown. Yang kedua, tidak berhenti atau beroperasi lambat, no stop or running slowly. Yang ketiga adalah tidak ada cacat, no defect, zero defect, tidak ada kecelakaan. Yang keempat atau zero accident atau no accident. Adapun tujuan pemeliharaan produktif total atau total productive maintenance adalah untuk meningkatkan produktivitas output dibagi input dengan mengurangi waktu henti. Jadi penerapan program TPM dapat sangat mempengaruhi efektivitas peralatan atau overall equipment effectivity secara keseluruhan dari waktu ke waktu. Untuk melakukan ini, preventive maintenance harus selalu menjadi yang terdepan dalam pikiran setiap orang atau karyawan. Misal, mengoperasikan mesin dengan pola pikir operator akan memperbaikinya saat rusak. Bukankah pilihan dengan menggunakan TPM? Jadi diharapkan operator pun dapat melakukan perbaikan ringan pada mesin dan peralatannya. Program TPM membantu menyingkirkan pola pikir ini dan mengubahnya menjadi salah satu menempatkan mesin pada fokus inti operasi dan memaksimalkan ketersediaannya. Total manfaat daripada TPM yaitu lebih sedikit waktu henti, breakdown time yang tidak direncanakan yang menghasilkan peningkatan OCC, yaitu overall equipment effectiveness. Yang kedua, mengurangi keluhan pelanggan. Yang ketiga adalah pengurangan kecelakaan kerja. Yang berikutnya adalah pengurangan biaya produksi dan peningkatan kualitas produk. Manfaat langsungnya adalah meningkatkan tingkat kepercayaan karyawan, menghasilkan tempat kerja yang lebih bersih dan teratur, peningkatan sikap positif di antara karyawan melalui rasa memiliki. Yang berikutnya adalah langkah-langkah pengendalian polusi diikuti. Yang berikutnya adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman lintas departemen. TPM dibangun atas 8 pilar berdasarkan sistem 5S. Sistem 5S adalah metode organisasi yang didasarkan pada 5 kata dalam bahasa Jepang dan artinya seiri mengatur, seiton ketertiban, seiso kebersihan, seiketsu adalah standarisasi, setsuka adalah sustain. Seiri adalah menghilangkan kekacauan dari ruang kerja, sedangkan seiton memastikan ketertiban dengan mengikuti tempat untuk segala sesuatu dan segala sesuatu di tempatnya. Bersihkan ruang kerja dan tetap seperti itu, seiso. Seiketsu adalah membakukan semua proses kerja, membuatnya konsisten. Dan yang S yang kelima adalah setsuki adalah terus-menerus memperkuat 4 langkah pertama. Itu ada di topik yang sebelumnya. 8 pilar productive maintenance yaitu terdiri dari, kita lihat,
Autonomous maintenance, focus improvement, yang ketiga plan maintenance, yang keempat quality maintenance, yang kelima early equipment management, yang keenam training and education, safety, health and environment, dan TPM in administration. Ini kita lihat ada 8 pilar untuk penggunaan TPM. 8 pilar berkaitan, yang pertama adalah autonomous maintenance atau pemeliharaan otonom. Otonom berarti memastikan operator sepenuhnya terlatih dalam pemeliharaan rutin seperti cleaning, lubricating, inspection, dan menempatkan tanggung jawab. Operator mesin merasa memiliki atas mesin dan peralatan, meningkatkan pengetahuan dan teknologi, menjamin mesin selalu bersih dan dilumasi, membantu mengidentifikasi masalah sebelum terjadi kegagalan. Jadi dicatat apabila terjadi masalah. Yang kelima, membebaskan staf pemeliharaan untuk tugas tingkat yang lebih tinggi, yang lebih berat, maksudnya major maintenance. Kalau minor maintenance silakan operator mesin bisa mengatasinya. Menerapkan pemeliharaan otonom berarti yang pertama melibatkan pembersihan alat berat atau mesin dan peralatan ke standar dasar yang harus dipertahankan oleh operator. Yang kedua termasuk melatih operator tentang keterampilan teknis untuk melakukan pemeriksaan rutin berdasarkan manual book alat-alat atau mesin dan peralatan. Setelah dilatih, operator menetapkan jadwal inspeksi otonom sendiri. Yang keempat, standarisasi, memastikan setiap orang mengikuti prosedur dan proses yang sama. Yang kedua adalah peningkatan terfokus, yaitu di sini dikatakan focus improvement, perbaikan yang terus-menerus dan fokus. Jadi berarti continuous improvement atau kaizen. Pada industri manufaktur, kaizen yang pertama membutuhkan peningkatan fungsi dan proses secara terus-menerus. Jadi perbaikan yang terus-menerus, continuous improvement. Peningkatan terfokus, yang pertama melihat proses secara keseluruhan, bertukar pikiran tentang bagaimana memperbaikinya. Yang ketiga membuat tim kecil, small group activity, memiliki pola pikir untuk bekerja sama secara proaktif, untuk mengimplementasikan peningkatan bertahap dan teratur pada proses yang berkaitan dengan operasi peralatan adalah kunci TPM. Yang berikutnya adalah diversifikasi anggota tim, memungkinkan identifikasi masalah berulang melalui brainstorming atau lintas fungsional. Menggabungkan antara satu departemen dengan departemen yang lain, menggabungkan masukan dari seluruh perusahaan sehingga tim dapat melihat bagaimana proses mempengaruhi departemen yang berbeda. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dengan mengurangi cacat produk dan jumlah proses sekaligus meningkatkan keselamatan dengan menganalisis risiko setiap tindakan individu. Yang berikutnya, memastikan peningkatan terstandarisasi menjadikannya dapat diulang dan berkelanjutan. Yang berikutnya adalah yang ketiga, plan maintenance atau pemeliharaan terencana melibatkan tingkat kegagalan dan waktu henti historis. Breakdown time, menjadwalkan tugas pemeliharaan berdasarkan tingkat kegagalan atau periode waktu henti yang diprediksi atau dapat diukur. Dengan kata lain, karena ada waktu khusus untuk melakukan perawatan pada peralatan, maka seseorang atau operator dapat menjadwalkan pemeliharaan sekitar waktu peralatan tidak digunakan atau berproduksi pada kapasitas yang rendah atau tidak mengganggu proses produksi. Selain itu, pemeliharaan terencana memungkinkan satu, penumpukan inventaris saat pemeliharaan terjadwal terjadi. Yang kedua, mengetahui kapan setiap peralatan dijadwalkan untuk kegiatan pemeliharaan. Yang ketiga, memiliki penumpukan inventaris ini memastikan setiap penurunan produksi karena pemeliharaan dimitigasi. Mengambil pendekatan proaktif, yang pertama sangat mengurangi jumlah waktu henti yang tidak direncanakan dengan memungkinkan sebagian besar pemeliharaan direncanakan pada saat mesin tidak dijadwalkan untuk proses produksi. Memungkinkan untuk merencanakan inventaris secara lebih menyeluruh dengan memberikan kemampuan untuk mengendalikan suku cadang dengan lebih baik.
yang rentan terhadap keausan dan kegagalan. Manfaat adalah penurunan bertahap dalam kerusakan yang mengarah ke waktu kerja dan pengurangan investasi modal dalam peralatan karena digunakan secara maksimal. Yang berikutnya adalah pemeliharaan kualitas. Jadi kita lihat yang keempat, quality maintenance. Semua perencanaan dan penyusunan strategi pemeliharaan di dunia akan sia-sia jika kualitas pemeliharaan yang dilakukan tidak memadai. Pilar pemeliharaan kualitas berfokus pada deteksi dan pencegahan kesalahan desain kerja ke dalam proses produksi. Cara analisis menggunakan root cause analysis atau 5W untuk mengidentifikasi dan menghilangkan sumber cacat yang berulang. Cara proaktif untuk mendeteksi sumber kesalahan atau cacat. Yang ketiga, proses menjadi lebih andal. Keandalan semakin meningkat, menghasilkan produk dengan spesifikasi yang sesuai untuk produk yang dihasilkan. Ini adalah root cause analysis, yaitu menggunakan metode 5W, ini contoh 5W, kemudian analisa hambatan, analisa perubahan, kemudian analisis pohon faktor kausal, kemudian diagram tulang ikan, kemudian analisis parents, kemudian FMEA yaitu failure mode, effect analysis, dan fault tree analysis, serta management oversight and risk tree. Ini adalah 5W. Kita contoh daripada 5W. Why, 5 kali. Kalau kita terjadi sesuatu, maka perlu memperhatikan dengan 5W. Nah, ini 5W yang bisa digunakan untuk 4K tool. 5W, kemudian ini juga Facebook diagram. Ini detaili berapa kali setiap komponen yang rusak, kemudian dibuat histogramnya. Jadi ini adalah diagram tulang ikan, akibatnya apa, sebab-sebabnya dicari, berkaitan dengan people, management, proses, environment, equipment, dan material. Kita bisa cari dengan mudah. Pemeliharaan berkualitas, manfaat terbesar dari pemeliharaan kualitas adalah mencegah produk yang cacat bergerak lebih banyak atau dapat menyebabkan banyak pengerjaan ulang. Jadi kalau terjadi penyimpangan terhadap ukuran, maka kalau ukuran lebih besar, lebih lebar, maka perlu pekerjaan ulang lagi. Target masalah kualitas dapat ditangani di tindakan pencegahan permanen diterapkan, meminimalkan atau menghilangkan cacat, dan yang kelima, meminimasikan atau menghilangkan waktu henti yang terkait dengan produk yang cacat. Yang berikutnya adalah pilar yang berikutnya, manajemen peralatan awal. Kita lihat di sini. Adalah early equipment management yang kelima. Pilar TPM dari manajemen peralatan awal adalah satu, mengambil pengetahuan teknis, kemudian pemahaman menyeluruh tentang peralatan manufaktur yang diperoleh melalui TPM dan menggunakannya untuk meningkatkan desain peralatan baru. Merancang peralatan dengan masukan dari orang-orang yang paling banyak menggunakannya, memungkinkan pemasok meningkatkan kemampuan perawatan dan cara pengoperasian alat mesin dan peralatan dalam desain yang akan datang yang masa depan. Yang berikutnya, saat mendiskusi desain peralatan penting untuk membicarakan hal-hal seperti 1. Kemudahan pembersihan dan pelumasan, 2. Accessibility suku cadang, 3. Penempatan kontrol yang ergonomis dan yang nyaman bagi operator, 4. Bagaimana pergantian terjadi dan fitur keselamatan. Kalau kita lihat sepeda motor Eropa awal-awal itu untuk mengganti busi bukan persoalan yang mudah, tapi kendaraan Honda dan seterusnya jauh lebih mudah untuk mengganti busi. Juga mobil, kalau Anda lihat mobil Fiat itu mengganti busi juga relatif harus banyak kerjaan yang harus dilakukan, sehingga waktunya relatif lama untuk reparasi. Mengambil pendekatan ini meningkatkan efisiensi, bahkan lebih karena peralatan
baru sudah memenuhi spesifikasi yang diinginkan dan memiliki lebih sedikit masalah startup sehingga mencapai tingkat kerja yang direncanakan lebih singkat. Yang berikutnya adalah yang keenam, adalah pelatihan dan pendidikan. Pilar yang keenam yaitu training and education. Jadi kalau kita lihat, kurangnya pengetahuan tentang peralatan dapat menggagalkan program TPM. Pelatihan dan pendidikan berlaku untuk operator, manajer, dan personal pemeliharaan, kru, maintenance kru. Semua karyawan yang orang berada di perusahaan yang sama dengan proses PTM dan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan sehingga tujuan TPM dapat dicapai. Jadi brainstorming, saling memberikan informasi. Operator perlu belajar keterampilan untuk secara proaktif memelihara peralatan dan mengidentifikasi masalah yang muncul. Tim pemeliharaan belajar satu, bagaimana menerapkan cara pemeliharaan proaktif dan preventif, dan manajer menjadi berpengalaman dalam prinsip-prinsip TPM. Yang ketiga, pengembangan dan pembinaan karyawan menggunakan alat seperti pelajaran satu titik single point lesson yang dipasang di atau di dekat peralatan dapat lebih membantu melatih operator tentang prosedur pengoperasian. Jadi standar operating procedure SOP diperlukan. Yang berikutnya adalah keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Jadi pilar yang ketujuh yaitu safety, health, and environment. Menjaga lingkungan kerja yang aman berarti karyawan dapat melakukan tugas mereka di tempat yang aman tanpa risiko kesehatan. Perlu memperhatikan untuk menghasilkan lingkungan yang membuat produksi lebih efisien tetapi tidak boleh membahayakan keselamatan dan kesehatan karyawan. Proses TPM harus selalu mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Manfaat daripada keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Yang pertama, ketika karyawan datang untuk bekerja di lingkungan yang aman setiap hari. Yang kedua, sikap karyawan cenderung lebih baik karena karyawan tidak perlu khawatir tentang aspek penting ini. Yang ketiga, dapat meningkatkan produktivitas secara nyata. Jadi output dibagi input adalah produktivitas. Mempertimbangkan keselamatan harus diutamakan secara selamat tahap awal manajemen peralatan dari proses TPM. Yang terakhir adalah pilar terakhir adalah TPM dalam administrasi. Program TPM yang baik hanya sebaik jumlah bagian-bagiannya. TPM harus melihat di luar lantai pabrik dengan menangani dan menghilangkan area pemborosan dalam fungsi administrasi. Ini berarti mendukung produksi dengan meningkatkan hal-hal seperti pemrosesan, pesanan, order, pengadaan, purchasing, dan penjadwalan. Fungsi administrasi seringkali merupakan langkah pertama dalam keseluruhan proses manufaktur. Jadi penting agar fungsi tersebut disederhanakan dan bebas limbah. Dicatat. Jadi semuanya terekam. Misal jika prosedur pemrosesan pesanan menjadi lebih ramping, maka material sampai ke lantai pabrik lebih singkat dan lebih sedikit kesalahan. Yang kedua, menghilangkan potensi waktu henti sementara bagian yang hilang dapat dilacak. Cara-cara menerapkan TPM ada 5 langkah. Yang pertama adalah identify pilot area, mengidentifikasi area percontohan. Yang kedua, restore equipment to prime operating condition, memulihkan peralatan ke kondisi operasi prima. Yang ketiga adalah mengukur OEE, overall equipment effectiveness. Yang keempat, langkah keempat adalah address atau reduce
major losses, yaitu mereduksi losses yang besar. Yang kelima adalah implement plan maintenance, yaitu mengimplementasikan pemeliharaan terencana. Langkah yang pertama dalam TPM dalam administrasi, langkah-langkah menerapkan TPM adalah identifikasi daerah percontohan, menggunakan area percontohan untuk memulai implementasi, membantu mendapatkan lebih banyak penerimaan dari staf ketika mereka melihat manfaat yang keluar dari proses tersebut. Saat memilih peralatan untuk area percontohan, pilot area, pertimbangan 3 pertanyaan berikut. Apa yang paling mudah untuk ditingkatkan? Yang kedua, di mana kemacetannya? Yang ketiga, apa yang paling bermasalah? Jadi, itu adalah ini langkah pertama. Masih jika ini adalah pertama kalinya operator menerapkan program TPM, pilihan terbaik adalah biasanya adalah pendekatan pertama, peralatan termudah untuk ditingkatkan. Jika operator memiliki beberapa atau pengalaman yang luas tentang TPM, operator dapat memilih untuk memperbaiki terjadinya kemacetan. Ini karena operator dapat membangun stok atau inventaris sementara memastikan waktu henti dapat ditoleransi yang meminimalkan risiko. Sertakan karyawan di semua aspek bisnis Anda, operator, personel, pemeliharaan, manajer, dan administrasi dalam proses seleksi pencontohan. Yang berikutnya sebaiknya gunakan visual seperti papan proyek tempat Anda dapat memposting kemajuan untuk dilihat semua orang tercatat. Jadi langkah kedua, kembalikan peralatan ke kondisi operasi utama, yaitu konsep mengembalikan peralatan ke kondisi operasi bebas berkisar pada sistem 5S dan pemeliharaan otonom. Peserta TPM harus belajar untuk menjaga peralatan pada kondisi aslinya dengan menggunakan sistem 5S, menata, membersihkan, membuat teratur, standarisasi, dan berkelanjutan. Kembalikan peralatan ke kondisi operasi utama, termasuk memotret area, membersihkan area, mengatur alat dan komponen, membersihkan peralatan dan area sekitar, memotret peningkatan peralatan dan area sekitar, menciptakan proses 5S yang terstandarisasi. Yang ketujuh, mengaudit proses dengan frekuensi yang berkurang. Hal-hal yang perlu diperhatikan periode perencanaan untuk program pemeliharaan otonom meliputi mengidentifikasi dan mendokumentasikan titik inspeksi, termasuk suku cadang yang tahan aus. Yang kedua, meningkatkan visibilitas, kemudian untuk memudahkan inspeksi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memberi label. Jadi yang keempat adalah mengidentifikasi semua titik pelumasan dan menjadwalkan pemeliharaan. Yang berikutnya melatih operator untuk membuat operator mengetahui setiap masalah yang muncul. Yang keenam, membuat daftar periksa pemeriksaan otonom untuk semua tugas. Yang terakhir adalah mengaudit proses dengan mengurangi frekuensi untuk memastikan daftar periksa yang diikuti. Langkah yang ketiga adalah OJJ, yaitu perlu melacak OJJ untuk peralatan target, baik secara manual atau menggunakan perangkat lunak. Yang kedua adalah mengukur OEE secara teratur. Kerugian terbesar dalam hal peralatan adalah akibat dari waktu breakdown time yang tidak direncanakan. Penting untuk mengkategorikan setiap peristiwa penghentian tidak direncanakan. Perlu tampilan yang lebih akurat, kemudian perlunya pengumpulan data. Contoh yaitu bagian 5 kerugian yang terbesar. Yang pertama kerugian peralatan. Misalnya contoh adalah misalnya 400 menit, kegagalan peralatan, label botol tulis 250 menit, pengaturan penyesuaian penggantian botol 170 menit, pengaturan penyesuaian perubahan label waktunya 165 menit, kegagalan
peralatan adalah 10 menit, sehingga totalnya 990 menit atau 16,5 jam. Langkah keempat adalah mengatasi atau mengurangi kerugian besar, yaitu langkah ini menggunakan pilar perbaikan terfokus atau Kaizen. Yaitu menggunakan pilar yang terfokus ini. Jadi fokus improvement. Jadi, atau Kaizen, continuous improvement, perbaikan yang terus-menerus. Kumpulkan tim lintas fungsi yang terdiri dari operator, perjalanan pembelian, dan supervisor untuk dapat mengobservasi overall effectiveness, equipment effectiveness menggunakan root cause analysis atau yang lain. Proses yang dilakukan oleh small group activity atau group team, pilih kerugian berdasarkan overall equipment activities dan data waktu penghentian. Kumpulkan informasi secara rinci tentang gejalanya. Diskusikan dan identifikasi potensi penyebabnya. Yang berikutnya adalah 4, jadwalkan waktu yang direncanakan. Yang kelima, setelah perbaikan diterapkan, mulai ulang proses produksi dan amati secara efektif dari waktu ke waktu. Langkah yang kelima adalah terapan pemeliharaan yang direncanakan. Langkah terakhir dari proses implementasi TPM adalah integrasi teknik pemeliharaan proaktif ke dalam program. Hal ini melibatkan pengerjaan pilar ketiga dari pemeliharaan terencana. Pilih komponen yang perlu dilakukan pemeliharaan proaktif dengan 3 faktor. Faktor yang pertama adalah tentang komponen aus, tentang komponen yang gagal, dan titik stres dengan menggunakan infrared thermography atau vibration analysis. Kemudian identifikasi tegangan yang sering dilakukan dengan menggunakan termografi infrared dan analisis getaran. Gunakan interval perawatan proaktif, komponen berbasis keausan, dan prediksi kegagalan. Buat jadwal penggantian proaktif, gunakan waktu berjalan sebagai lawan daripada waktu kalender. Kembangkan proses standar untuk membuat perintah kerja berdasarkan jadwal pemeliharaan. Optimalkan interval peralatan pemeliharaan dengan merancang sistem umpan balik lembar data log untuk setiap komponen yang rentan aus dan rusak, di mana operator dapat mencatat informasi penggantian dan kondisi komponen. Lakukan audit pemeliharaan terencana bulanan. Yang berikutnya tinjauan informasi log untuk melihat apakah penyelesaian jadwal pemeliharaan perlu dilakukan. Ringkasan telah dibahas tentang definisi TPM, 8 pilar TPM, cara menerapkan TPM, dan 5S. Jelaskan tentang definisi TPM, 8 pilar TPM, cara menerapkan TPM, dan 5S. Referensi ada ini, kemudian disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, dosen Politeknik Negeri Malang, Indonesia, S1 adalah jurusan Teknik Mesin, Universitas Brawijaya, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, lulus tahun 82, kemudian melanjutkan di program pasca sarjana Master Degree di bidang Manajemen Sains dan Industrial Engineering di Institut Teknologi Bandung, lulus tahun 1988, dan alumni daripada program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, lulus tahun 2011. Mengikuti program Sedwick di Lathrop University Melbourne dan mengajar beberapa mata kuliah dan terbitkan jurnal internasional, beberapa buku yang dipublish ISBN, menjadi pembicara pada International Conference dan nasional seminar nasional, kemudian menjadi keynote speaker di beberapa International Conference, juga sebagai ketua panitia di beberapa International Conference, mengikuti pendampingan di HIV/AIDS di Bangkok dan di Wuppertal, Jerman.
Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sampai bertemu lagi di lain waktu dengan topik yang lain. Bambang Sugiono, Agus Purwono.